Bismillahirrahmanirrahim. Wa antarzuqanal jannata bighairi hisabin wan nazra ila wajhika bukratan wa asiyya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita masih membahas kitab Syarah Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad karangan Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malyabari, masih berkenan tentang Khitamul Khatimah fir Raja, penutup dari pembahasan yang ada berkenan tentang berharap besar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang belum niat i'tikaf, tolong niat i'tikaf di dalam hati dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Aku niat i'tikaf selama berada di masjid ini sunnah karena Allah Ta'ala. Lalu lanjutkan dengan niat untuk ilmu juga dalam hati dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Aku niat nuntut ilmu malam hari ini karena Allah Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang berkah, ilmu yang mudah, ilmu yang manfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa antarzuqanal jannata bighairi hisabin. Ya Rabb, anugerahkanlah kepada kami surga tanpa dihisab. Artinya langsung masuk tanpa proses besok di padang mahsyar. Ini setiap kita pasti pengen, tapi tidak setiap kita yang pengen pasti masuk dalam golongan tersebut, kecuali ketika hidup usaha. Maka kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man hafaza ala salati akramahullahu bi khamsi khisalin. Barang siapa dari kita umat Islam mampu, mau sungguh-sungguh ikhlas istiqamah menjaga ibadah solatnya, maka pasti kata baginda Rasul, orang tersebut Allah muliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, yurfa'u anhu dhaiqul is. Allah angkat kesempitan hidupnya. Kadang-kadang kita dipanggil ame orang, nyautnya gerabak gerubuk kita, ya, nyautnya gerabak gerubuk. Bos telepon jam 12:30 malam berangkat kita, walaupun gerimis. Bos nelpon dari Bogor berangkat kita. Bini bilang yang sini apa yang, bini manggil, kita langsung tuh sambut panggilan bini. Allah panggil kita, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak datang. Kira-kira bagusan mana panggilannya? Allah, ya, pastian mana kebaikan dan pahalanya? Allah. Tapi ngapain kebanyakan kita lebih nurut ame manusia ketimbang ame Allah Subhanahu. Ini hadirin, orang kalau judulnya jaga sholat termasuk waktu, maka pasti kata baginda Rasul kesulitan dan kesempitan hidupnya diangkat ame Allah. Nggak bakalan susah hidupnya, pasti syukron, pasti. Kan judul urusan hidup kita yang nanggung Allah. Yang penting apa yang Allah perintahkan kerjain udah. Apa yang Allah larang tinggalin udah. Urusan hidup kita ame keluarga kita Allah yang tanggung, Allah yang beresin. Tapi kalau perintah Allah kita abaikan, larangan Allah kita kerjakan, kita hidup penuh dengan kebutuhan, nggak bakalan sampai kita memenuhinya, capek duluan, tua, sakit, mati. Karena terlalu banyak kita yang kita urusin. Padahal kalau kita tahu cara solusi yang diajukan oleh agama buat kita hamba-hamba Allah, jaga sholat, Allah jaga kita dan keluarga.
Buktiin kalau memang masih ragu-ragu. Tapi kan kita nggak boleh ragu-ragu karena ini perintah Allah, ini ajaran Rasulullah, kan begitu. Atiullah wa atiur Rasul, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang jaga sholat termasuk waktu pelaksanaan sholat, Allah angkat kesusahan hidupnya. Yang kedua, wa adzabul qabri, Allah bebasin dari siksa kubur. Kan siksa kubur itu ada dalilnya mana? Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, akthiru dzikra hazimil lazat ail maut. Thumma qal innamal qabru raudatun min riyadil jannah au khufratun min khufarin niran. Banyak-banyaklah kalian mengingat pemutus kenikmatan. Yang baru nikah pisah ame bininya, yang baru punya anak pisah ame oroknya, yang baru dapat warisan belum nikmatin udah mati. Nah ini pemutus kenikmatan nih, banyak-banyak ingat kata baginda Rasul, karena mati itu tiba-tiba, nggak ada pemberitahuan sebelumnya. Lalu baginda Rasul menyatakan, hanya saja nanti kubur yang akan kalian tempati, kata baginda Rasul, bisa jadi taman-taman surga yang sangat menyenangkan, tapi bisa juga awal siksaan neraka Allah buat mereka yang masuk kubur dalam keadaan bergelimang dosa. Kalau kita jaga sholat, maka otomatis kita nggak bakalan nakal. Sukron, banyak orang masih nakal. Kita lihat dia sholat, dia belum sholat baru gerak badan. Ayo dibuktiin dah. Orang kalau baru gerak badan masih nakal. Tapi kalau orang sholat udah pakai hati, dijamin nggak nakal. Dijamin gak nakal. Mau ame orang kek, mau ame hewan kek, mau ame keluarganya kek, mau ame dirinya kek, gak bakalan nakal. Dia tahu banget dia. Lambat laun dengan izin Allah, sholat ngajarin dia kudu bagaimana jalanin hidup yang cuman sekali di hidup kehidupan kita di dunia ini. Diajarin namanya sholat, kita lambat laun. Asli itu, ya, nggak bakalan nakal. Makanya orang yang disiksa dalam kubur bisa jadi pertama urusan pipis nggak beres. Ini bagi yang laki-laki nih, jangan pipis sembarangan. Jangan pipis sembarangan, karena ada makhluk-makhluk Allah yang nggak boleh dizolimin. Lobang-lobang di tanah. Kadang-kadang kita kan kalau pipis, apalagi udah kebelet, kita kerocokin itu. Senang banget kita, sampai kantong kemih kita udah nggak ada isi airnya karena kita udah tumpahin. Tapi makhluk Allah kayak semut, kayak rayap itu tersiksa, nggak boleh, dilarang oleh agama. Dan nggak boleh juga pipis di air mengenang. Emang ngapain? Baunya kemana-mana, mengganggu orang yang berlalu lintas di jalan tersebut, nggak boleh. Kadang-kadang nggak istinja, cuman digituin dong di pinggiran tembok. Makanya palanya kadang-kadang kena cat. Ibu, saya ngomong apa sih ibu? Palanya kena, nggak percaya. Kapur-kapur putih lihat ya. Kena palanya, ya kan? Gitu. Dosa itu dosa. Nggak boleh. Itu diantara penyebab adanya azab kubur buat dia. Kemudian apa lagi Sukron? Orang yang nyakitin orang tua. Man sabba walidayhi nazala ala ra'sihi fi qabrihi jamrun bi adadi kulli qitratin nazalat minas sama'i ilal ard atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menyakiti, mencaci maki, melukai, menzolimi, bikin sedih orang tuanya di dunia,
besok dia mati, dimandiin, dikapanin, disolatin, dibawa ke kubur, kemudian ditanam. Belum kiamat, belum kiamat. Hari itu juga, hari itu orang udah pada pergi, keluarganya pulang ke rumah masing-masing. Dia ditibanin ame Allah bara api dari langit sebanyak embun yang turun, dan itu ada di atas palanya. Itu azab kubur. Sampai kapan? Sampai kiamat. Jangan kata nggak ada azab kubur, ada. Dan bagi perempuan-perempuan khususnya, umumnya bagi laki-laki, jangan nunda mandi hadas besar. Kalau perempuan, di samping junub ada yang namanya haid, ada yang namanya nipas. Dia itu ya dilarang untuk sholat, dilarang untuk puasa. Selesai haid, selesai nipas, junub juga artinya udah rampung, mandi, jangan tunda-tunda. Karena dalam kitab yang sama diterangkan ada sebuah kisah seorang perempuan meninggal dunia, saudara laki-lakinya ikut ke kuburan, masuk ke liang kubur, ngurung, dompetnya jatuh. Pulang, belum sampai rumah ngerabah planetnya, nah dompet saya mana nih? Oh, tadi tuh ikut nguburin empok, masuk jatuh ke liang kubur, mau digali begini langsung nyembur api dari dalam kubur, tangannya kebakar hitam. Pulang dalam keadaan menangis, nanya, jumpai ibunya, nanya, ya wahai ummi, iya apa sih sebenarnya yang pernah dilakukan oleh saudara saya yang perempuan ini baru kubur? Emang apa? Enggak, udah ceritain aja dah, ceritain gitu. Uminya bilang, ini saudaramu yang perempuan sering nundek mandi hadas besar. Makanya ibu-ibu kalau soalnya suruh minta mandi dah, jangan jadi berantem, jangan jadi berantem. Kadang-kadang lakinya dibilang begitu, abang cerewet banget bang, kan yang men saya bang, dan saya yang tahu. Benar, yang men ibu, yang tanggung jawab bapak. Ibu mati sebelum mandi haid, padahal haidnya udah selesai, dan bapak diem aja, bapak tanggung jawab. Ibu masuk neraka, bapak ikut di belakangnya. Gak enak ya pak? Nah ibunya begitu pak, tukar ya pak, tukar pak. Tuh azab kubur. Yang kedua, yang ketiga adalah wa yusallitullah, wa yu'tihillahu kitabahu biyamini. Allah akan berikan buku catatan amal perbuatannya besok di akhirat dengan tangan kanan bagi orang yang jaga sholat. Setiap kerjaan kita semenjak balik kecil-kecilnya Allah catat, dan Allah akan bacakan besok di padang mahsyar. Kan gitu dalam surah Yasin ayat 12, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin. Sesungguhnya kamilah, kata Allah, yang menghidupkan orang-orang yang sudah meninggal. Bapak ibu yang saya hormati, kita mati pasti, tapi nggak seluruhnya terus-terusan mati. Kita dibawa di kurung batang aja udah bisa ngomong. Masih iya syukran. Lihat dalam kitab Riyadus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, orang yang baik dalam kurung batang mengatakan qaddimuni, cepet bawa saya, cepet bawa saya. Sedangkan orang yang nakal meninggal dunia belum sempat tobat mengatakan, ya wailata, celake dan nih celake, ila aina tadhhabun, ente pada mau kemana bawa saya? Tuh orang yang banyak dosa mati belum tobat, doyan ame dosa, lengket di hatinya. Hidup dia, jangan kata mati, hidup dia. Untuk apa? Untuk merasakan janji Allah berupa nikmat, dan untuk merasakan ancaman Allah berupa azab. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami pula, kata Allah, yang nulis
Segala apa yang ente ucapin, ente niatin, ente kerjain, ente langkah, kita tulis kata Allah. Wa atharohum, dan tinggalan-tinggalan kalian. Kita nih Bapak Ibu, maaf, kalau meninggal dunia yang kita tinggal bini, anak, harta, itu diperhitungkan nama Allah tuh. Dan termasuk tapakan-tapakan kaki kita di bumi Allah, Allah catat tuh. Kok tapakan? Iya, kita napak ke majelis taklim ada catatannya. Kita napak untuk kumpul judi slot ada catatannya. Ibu-ibu kumpul judulnya di atas bangku panjang buat gimana ada catatannya. Jangan kata Allah lalai. Allah nggak ngantuk, apalagi tidur nggak sama sekali. Ya, ada catatannya. Maka besok diserahkan sama Allah nih. Baca dah kata Allah. Orang yang baik Allah kasih tangan kanan. Tandanya kanan indikasi baik. Tuh. Kalau kasih tangan kiri indikasi jelek. Apalagi ngasihnya begini, ambil dah nih, jelekan lagi. Cuman yang jelek banyak yang doyan. Apa iya syukron? Iya. Enggak ibu-ibu, enggak bapak-bapaknya. Masih kita temukan makan minum tangan kiri. Yang jelek dia doyan. Besok mau masuk surga, gimana ceritanya? Tanya dah sama diri kita. Seketel air, semate nasi, pikirin, kemudian ciptain. Kasih waktu setahun, enggak bakalan bisa. Mustahil bisa. Yang kita makan satu comotan berapa butir nasi, yang kita minum sekian teguk berapa tetes air, tinggal bismillah tangan kanan sama alhamdulillah. Berat banget sih, kan kebangetan itu, tinggal nerima doang aja ya, susah dibilangin sama Rasulullah. Sami Allah kata pengidar Rasul, wa qul biyaminik wa qul mimma yalik. Sebut nama Allah, bismillahirrahmanirrahim. Tangan kanan, makan yang ada di hadapan, jangan punya orang kita ambil. Kan kalau laki-laki begitu Bu, kita itu sekarang jarang sih makan berempat dengan nampan, jarang. Man kadang-kadang begitu, Allah pakai ayam nih ya, kakak doyan banget nih, taruh di sini. Kata yang bertiga, bapak lauknya mana? Nggak apa-apa nih aja. Ya Allah Pak, sarang potekan Pak. Bawa ada lauk depan ada. Ada yang begitu? Enggak boleh. Yang di hadapan kita kata Rasulullah, termasuk maaf agak sedikit keluar, mohon izin kepada ketua dan pengurus juga para guru-guru juga jamaah. Kalau ada makanan depan, ini bicaranya adab nih, akhlak, makanan depan. Jangan yang kanan kita ambil, yang kiri kita ambil, yang depan kita udah masuk plastik. Demen banget jadi PPSU. Semua dibersihin. Pak Ustadz nggak doyan, ya Allah Pak Ustadznya. Apa? Kalau ibu-ibu lain lagi. Kalau udah diambil yang enak dikasih yang lain. Nih Bu, nih gitu. Dia demen risol yang ada mayonesnya. Cucur dia nggak doyan dikasih Bang. Nih Bu, cucur Bu, cucur. Dia ngambil risol mayones. Sana memang nih didoyan banget nih anak kita, ya Allah. Tuh ibu-ibu biasanya begitu. Ntar pulang main lihat-lihatan sembako dah. Gedean dia ya. Ibu-ibu tuh ibu-ibu. Kalau bapak-bapak enggak. Bukan saya ngomong, bapak yang ngomong. Ya. Nah, kadang-kadang saya mohon maaf ya, maaf nggak ada niatan istighfar teman. Kadang-kadang saya agak sedikit bingung. Sebenarnya maulid itu yang dicari apaan sih? Saya suka dengan wanita yang jujur. Ada Sabtu kemarin, bener kan? Nih ibu-ibu nih dekat saya dikasih teng-tengan, nasi kotak ame kotak kue. Yang sebelahnya agak munjung, digini. Gitu. Ibu-ibunya mungkin dipikir gini, kok saya dikasih cuma segini, dia kebanyakan ya, gitu mungkin. Makanya saya nanya nih, kira-kira maulid nyarinya berkat apa berkah sih?
Ya, maaf ya Bu, maaf ya Pak. Nih kalau kita nggak sampein khawatir jadi salah paham. Ya, nih gitu. Tuh ada catatannya, gitu. Ya, jangan kata nggak ada catatannya. Nah itu tertulis sudah di buku catatan kita. Kalau ternyata memang hasil pengecekannya kita rata-rata baik, alhamdulillah bahkan sangat baik, Allah kasih tangan kanan, ambil. Emang apa? Gara-gara jaga sholat. Orang kalau udah sholat nggak nakal. Janji Allah begitu dalam Al-Quran. Inna sholata tanha anil fahsyai. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah seseorang dari perbuatan fahsya. Fahsya itu kejelekan, mohon maaf, yang berbau seksual. Udah tuwek masih demen aja sweet-sweetin perempuan. Sweet, kuning. Aki-aki yang napasnya Senin Kemis masih godain perempuan aja. Masih ganjen aja, metik pada tinggal isit doang, nggak pakai gigi. Kan gitu, tuh fahsya. Nggak bakalan wal munkar, kemunkaran sifatnya secara umum nggak bakalan. Emang apa? Allah jamin. Cuman kita tanya sama diri kita, udah belum kita begitu? Kalau belum, jangan salahin Quran, jangan salahin sholatnya. Cek apa kekurangan kita ketika mendirikan sholat. Karena sholat itu kunci keberhasilan kita di sisa hidup yang ada, dalam arti dapat berkah, kesuksesan besok di akhirat, gitu ya, masuk surga tanpa dihisap oleh Allah Subhanahu. Nih, tolongin dijagain banget ya. Kasih tuh buku catatan. Nih kan? Wa yamurru an-sirati kal barqi. Orang yang jaga sholat, kata baginda Rasul, besok akan menjembat di satu jembat yang kanan kirinya neraka jahanam, gelap lap banget dah. Tipisnya melebihi tipisnya rambut, menjilat api-api dari neraka jahanam yang jauhnya 70 tahun perjalanan. Kita jatuhin batu dari pinggiran sumur. Tung hari ini 70 tahun kemudian baru sampai itu batu ke dasar sumur. Kira-kira dalamnya kayak apa itu sumur? Nggak kebayang udah. Itulah neraka jahanam. Tapi api-apinya udah menjilat-jilat sampai ke bibir-bibir jembatan yang akan kita lewati besok di padang mahsyar. Besok di akhirat. Orang yang jaga sholat, zup, wa yamurru ala sirati kal barqi. Dia akan menjembat di jembat seperti sambaran petir. Halilintar, sampai langsung ujung. Jaga sholat. Makanya kalau udah hayya ala sholat, tutup kesibukan, berhenti gibahin orang, tutup udah. Mau kemana bang? Sholat. Ya ilah bang, baru banget bang lagi asiknya. Ente tahu gak siapa yang manggil? Kalau ente sekarang, ente kenal saya kenal ente manggil saya cuekin, saya jalan, kesel gak ente? Kesel. Nah apalagi Allah yang ngasih hidup kita, yang ngasih kesenangan kebahagiaan kita, yang nyiptain kita dengan sempurna. Allah panggil 24 jam cuman 5 kali lewat azan. Kita cuekin, orang aja marah, bagaimana Allah? Makanya kata-kata azan itu ada kan, hayya ala sholat, hayya ala falah. Ayo berangkat sholat, ayo menuju kemenangan. Itu kalau dipahami kata-kata tersebut, subhanallah. Yang lain kecil, yang besar Allah. Yang lain masih ada jarak kita sama Allah. Tapi kalau sholat dekat banget kita sama Allah. Apalagi ketika sujud, dekat banget kita sama Allah. Kalau udah dekat begitu, hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan, kata azan tersebut. Menang kita. Caranya tadi berangkat. Ibu-ibu begitu juga, sholat dah. Azan bang, iya. Azan, wudhu ibu, pakai mukena. Pertama maaf ya, celana dalam, kemudian legging, kemudian sarung,
baru bawahan mukene, atasnya kaos segini, sebelumnya mohon maaf ya, BH, maaf kalau kurang sopan, kaos, baru mukene atas, pale pakai daleman juga, angkat rambutnya biar jidatnya enggak kebawek rambut dan lege buat tempat sujud. Begitu cara sholat perempuan, dagunya tutup, cakep. Sholatnya enggak tergopoh-gopoh, cakepnya antara 5 di bawah 10 menit. Kalau 5 menit kegancangan. Ibu kalau ngobrol berapa menit? Tawain tuh Ustaz Mazhar kasih itu. Berapa menit bu ngobrol? Wah nggak kehitung dah syukran. Bapak kalau main gaple, main catur, main karambol berapa menit? Iya, seluas-luas waktu deh ya, seluas-luas waktu. Ngapain kamu lo ame Allah lame dikit pakai tenggehem sih? Kata imam, batuk nih, emang cuaca lagi nggak bagus nih. Sono lagi tenggehem lagi. Artinya, mam, jangan lame-lame, cepetan nabeh gitu. Dia nggak betah lame-lame. Padahal semuanya gue apa ini? Keker, sehat, orang muda semua pakai tenggehem. Mau kemana emangnya? Tanya dah, mau kemana? Mau buru-buru mau kemana? Ente kan jarang-jarang ke masjid, lamaan di luar masjid. Jangan kayak ikan jauh dari akuarium, gelepar-gelepar mati ente di luar. Ini demen banget di luar masjid sih. Di masjid apa pak? Itu 5 waktu itu di masjid. Kalau untuk aja kita ada, cakep udah. Ya kan, oksigen kita cukup, iman kita kokoh, jarak kita sama Allah dekat. Tapi kalau sering kita di luar akuarium, ibarat kata ikan, banyak panas, terik, gelepar-gelepar mati. Kalau ikan mati busuk masih halal untuk kita makan. Kan gitu judulnya. Artinya dia itu ikan yang mati kemudian kita makan, masih judulnya boleh. Gitu. Tapi kalau kita mati hatinya, jenazah di pandangan Allah. Mau jadi jenazah? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya emang enakan di warkop, di kafe, yang serai rodan loh, dari sono kafe serai rodan dah pokoknya. Ya enak, ya kan, ongkrong, kopi, main, sosis, kentang goreng, garamnya dikit. Nah, ngobrol lah, rokok, blang, 12:30, masih pagi. Bencong pulang 3:30. Bencong pulang 3:30, di ngadu sama bencong. Jangan, ya, betah-betahin di sini. Kita nggak sholat aja. Tadi nih kita maghrib, niat kita dari rumah sholat, selesai, nggak ada taklim di Riyadul Abidin. Kita di sini aja. Niatnya apa? Nungguin isya. Walau kita nggak sholat, dapat pahala sholat. Saat kita mati nungguin sholat, syahid. Pahala besar itu. Ada yang mau begitu? Gerah. Jarang ada. Yang kelima, wa yudkhilul jannata bighairi hisabin. Orang yang jaga sholat besok masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu. Karena rapih sholatnya, cakep sholatnya, dari syarat sahnya sholat terpenuhi, gitu. Rukun-rukun sholat baik rukun ucapan, rukun perbuatan terpenuhi, sunnah-sunnahnya, sunnah abad, sunnah hayat terpenuhi, dihindari makruhatus sholat, hal-hal yang makruh dalam sholat ditinggalin, yang haram apalagi yang bisa membatalkan ditinggalin, cakep. Walaupun cuma 17 rakaat, cakep. Daripada banyak tapi ngambang, buat apaan? Boleh dilihat dah. Dilihat orang sholat, bagaimana tuh keadaannya, Kadang perempuan wudhu nggak sampai sikut, laki-laki same nih, ya kan, laki-laki kakinya begini. Ayo dah, dilihat kalau nggak percaya, ntar nih lihat kalau nggak percaya, kaki-kakinya, ya Rob, padahal dia rajin majlis taklim, tapi mungkin maafin, cuman badannya doang yang dibawa, hatinya kaget. Orang kalau ngaji cuman bawa badan, hatinya kaget, nggak bakalan sempurna di ilmunya.
nggak sampai ngeresep di hatinya. Karena kalau udah ngeresep di hati, yang jelek-jelek di hati rontok dengan sendirinya. Emang apa? Datang kebaikan, menghempaskan yang kotor untuk jauh rontok ke bawah. Itu kalau kita pakai hati ngajinya, sholat pakai hati cakep, baca Quran pakai hati cakep, berbagi kepada orang pakai hati cakep, hormat muliakan orang tua pakai hati cakep, taat sama suami pakai hati cakep. Orang kalau udah main hati, hati ketemu hati akur udah. Tapi kalau fisik ketemu fisik bentur itu udah. Ini yang bahaya ya. Nah ini diantara supaya kita besok masuk surga tanpa dihisab, caranya jaga sholat, jaga sholat, jaga sholat. Orang kalau sholatnya udah baik, ada nih setelah salat assalamualaikum warahmatullah, kanan ke tengah, assalamualaikum warahmatullah, kiri ke tengah, dia rasain resep tenang dah. Itu artinya tanda-tanda baik dari Allah. Sholat ente bagus. Emang apa? Kanan kiri malaikat dua nemenin kita. Kalau rampung nih sholat kita, beliau udah catat berangkat Mi'raj, ya kan? Laporan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau sholat kita jelek, dikual-kual itu sholat, dilemparin ke wajah kita, bruk, ambil tuh sholat tersebut. Sholat pun akan berbicara besok di akhirat. Itu doya'akallah kama doya'tani fid dunya. Mudah-mudahan kata sholat, ente disia-siain ame Allah sebagaimana ente nyia-nyiain saya waktu di dunia. Asal-asalan sholat nggak sungguh-sungguhan, syaratnya nggak lengkap, boro-boro rukun nih dah ambil plok, berarti jelek. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita jangan begitu dah, upayakan. Dan dari sekarang alias dari malam ini sholat isya nanti. Wah, belum bisa ya. Wan nazra ila wajhika bukrata wa asiyah. Ya Rabb, anugerahkanlah kepada kami untuk bisa memandangmu, memandang wajahmu ya Rabb, bukrata wa asiyah, pagi dan petang. Orang yang mendapatkan nikmat ini adalah orang yang mati syahid. Mati syahid itu ditawarin nama Allah. Hamba-hambaku kata Allah, apa yang ente perluin lagi, minta sama aku. Kata penghuni sorga, berbuah dari syahid dunia akhirat, ya kan? Cukup banget ya Rob, bahkan berlebih. Nikmat yang belum pernah kita rasain, temuin dan dengar ceritanya banyak banget udah. Di surga udah berlebih. Apa? Ayo apa? Kata minta dah. Gitu. Nah, akhirnya di antara yang diminta oleh para orang yang meninggal syahid adalah beliau minta dikembalikan lagi ke dunia untuk bisa berperang lagi, karena enak mati syahid itu enak. Tebasan pedang kayak digigit semut. Kayak saudara-saudara kita sekarang di Palestina. Ya, walau kita nggak berangkat, jangan tinggalkan mereka berjuang sendiri. Sebab kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man la yahtam bi amril muslim falaysa minhum. Barang siapa yang enggak peduli dengan urusan sesama muslim, maka dia bukan termasuk orang Islam. Kita enggak berangkat, emang kondisi. Kita enggak punya duit, emang lagi banyak kebutuhan. Angkat tangan, doain, imam bikinin kunut nazilah, boleh. Kunut nazilah itu dilakukan oleh baginda Rasul ketika para penghafal Quran dibunuh oleh orang kafir. Baginda Rasul marah, kecewa, kesel, bahasa manusianya. Lalu beliau bikin kunut nazilah 1 bulan penuh, nyumpain orang-orang yang membunuh para sahabat penghafal Quran, disumpahin sama Rasul. Itu kunut nazilah. Kapan itu? Di rakaat terakhir setiap sholat fardu. Ketika habis ruku, setelah iktidal baca datuh, ya kan, kunut nazilah. Isinya minta bantuan sama Allah, isinya nyumpain orang yang zolimin saudara-saudara kita dimanapun adanya, termasuk di Palestina. Kita sumpahin, karena doa orang yang gaib pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa dengan penuh cinta kita kepada saudara-saudara kita Palestina itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan tinggalkan doa buat mereka sebagai satu bantuan kita sesama muslim atas anjuran ajaran baginda Nabi besar Muhammad.
mati syahid. Tapi Allah nggak izinin tuh untuk hidup lagi. Emang mati cuma sekali. Nah kalau orang meninggal mati syahid dunia akhirat, Allah nggak izinin untuk hidup lagi, apalagi yang nakal. Kan yang nakal begitu juga, wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir fadzuku fama lizzalimin min nasir. Orang-orang ahli neraka teriak dari neraka jahanam, teriakannya rabbana akhrijna, ya Rabb keluarkan kami dari neraka jahanam, na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal, kami enggak kuat dengan siksamu ya Rabb, kami pengen beramal soleh enggak kayak dulu lagi, majelis taklim enggak bakalan kami tinggal, sholat kami benerin, sholatnya berjamaah tepat waktu, ame bini sayang, ame anak perhatian, ame orang tua hormat dan memuliakan, termasuk ame mertua, ame saudara akur, ame tetangga rukun, ame duit baik banget mau bagi mulu, kami mau begitu ya Rabb, enggak kayak dulu lagi, Jumat terlambat mulu. Ya tegesin dah, saya gergetan. Iya, kemarin saya di Al-Ibadah, saya lagi di mimbar nih, Sazar kasih, ada orang senderan di motor ngerokok. Saya bilangin, no, segitu saya bilang, udah terlambat ngerokok, duduk di motor lagi gitu. Saya lagi khutbah, saya bilang begitu, orangnya nyingkir, bukannya masuk, dia cuma minggir doang. Ngerokok. Ngerokok. La ilaha illallah. Nih, kalau di Masjid Jami Riyadul Abidin, kadang kalau saya ke Jami Kemang, Jami Kiai Samiun, Al-Ibadah, ketemu saudara-saudara, ada Bang Rahmat, ada Bang Miun, ada Bang Sarip dan seterusnya, gitu kan? Saya lihat, ramainya ketika udah mau masuk azan. Tahu yang mana orang itu? Bukan. La ilaha illallah. Gancang apa gancang? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau diseru kepada kalian kata Allah untuk sholat Jumat, fas'au, segera berangkat, tinggalkan jual beli, tinggalkan burung, tinggalkan motor, tinggalkan kerjaan, tinggalkan ngobek, berangkat ke masjid sholat. Ini burung masih disemprot aja, cerot 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 cerot, diambil tuh tatakan pupnya, dikerok, dah serok 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 gitu, ya kan, dadanya dibuka, udah tinggal kayak penggilesan, serok 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 serok. Udah jam 11 lewat, sekarang kan zohor nggak sampai jam 12. Iya, masih ngurusin burung. La ilaha illallah, ya berhenti. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin. Ini selawat adalah salah satu keistimewaan baginda Rasul. Doa tanpa selawat nggak bakalan Allah terima. Mau itu pembukaannya, mau itu penutupan doa. Dan selawat dalam kitab Sarih Tanqih Qalil Hasis fi Syarhi Lubabil Hadis itu kalau enggak kita nyebutnya asal aja tetap dapat pahala dan diterima oleh Allah. Kalau judulnya sungguh-sungguh, pahalanya gedenya itu pahala cuman Allah doang yang tahu. Dan orang yang berselawat kepada baginda kata Habib Ahmad Mujtaba bin Syihab, murid langsung Habib Omar bin Hafiz, karena 15 tahun belajar sama beliau di sana. Kata beliau, orang tuh yang bakalan dikenal banget besok di akhirat oleh baginda Rasul adalah orang yang banyak baca salawat. Dan apapun judul kesulitan kita, kalau kita baca salawat, baca pakai hati, tembus. Salawat jangan tinggal, jangan cuma maulid doang sering, tapi salawat kita nggak baca. Dan termasuk orang yang pelit, kata baginda Rasul, kalau namaku disebut tapi dia nggak berselawat kepadaku. Dan termasuk orang yang rugi, kata baginda Rasul, yang nggak bakal bisa melihat cahaya wajahku besok di akhirat adalah orang yang nggak berselawat kepadaku. Maka banyak-banyak kita selawat kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, semampu kita, sekuat kita, untuk kita bisa selalu dekat dengan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, ada masuk ke saya.
Sudah masuk waktu kita baca Fatihah. Kita mohon sangat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa-dosa kita, dosa orang tua, kakek nenek, guru, keluarga, juga mertua, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia, senantiasa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala.